Itulah karakter utama dan kebutuhan promosi multimedia yang akan kita bahas ya. Pertama kebutuhan storage dan bandwidth, yang kedua kebutuhan delay dan delay jitter yang harus dipenuhi, kemudian struktur semantik dari informasi multimedia, kemudian relationship secara temporal atau waktu dan secara ruang di antara media-media yang berhubungan. Kemudian berapa error dan loss tolerance in multimedia data. Kemudian kita masuk ke requirement dari storage and bandwidth. Storage requirement is measured in terms of byte or megabytes. Jadi satuannya di sini adalah byte atau megabyte. 1 byte itu berapa? Tapi tadi kan saya tanya ke pasar yang dulu paham mengenai itu, ternyata di sana itu minatnya itu sama kayak itu sama berdua. Terus jadi dia Pak Juwadi yang berangkat nanti pasar ikut virtualnya di sini gitu. Pak Jul, ya. 1 byte. Ya karena kalau Pak pasar dari konsep juga apa? Apa? 1 byte itu kan Berapa Pak di Bandung? 8 bit, ya enggak? Ya, cuman kan sekamarnya berdua. Iya, iya, kira itu kan bisa tapi juga jangan sama berdua dong ya, ya. Itu ternyata kamar berdua bahkan Pak Jo kalau ke sana berdua. Ya kalau misalnya sampai di baru kamar berdua ya sudah. Pak Jo tadi nggak apa-apa sendiri nggak apa-apa nanti kalau udah ada apa linknya nanti dikirim ke pasar ya juga gitu. 1024 ya? Ya, tugasnya Pak Jo sama pasar berarti. Ya Bapak. Masih ya Pak. Betul. Jadi Pak Jo di sana juga di Bandung, rupanya di kamar tapi virtual. Iya. Masih ya? Ngapain ya gitu. Lagi. Pada dari masalah. Ntar balik ketemuan pas makan pagi. Kan, makanya ya. Saya bilang dikti itu suka begitu. Ini bukan dikti kali, Pak. Hah? Ini dikti apa? Iya, Dikbud ya sekarang ya? Kan PDP itu di bawah dikti. Iya, vokasi. Iya. Kalau Mega berarti 1024 kali 1024 ya? Nah, lalu Pak Jarwo sampaikan, karena udah buat surat tugas. Surat tugasnya Bapak aja, atau berdua. Terserah Pak Jarwo. Memang lagi di kamar tuh Bapak berdua tuh kamar berdua dan tim sini kan? Tulis saya berdua buat surat tugas 2. Sampaikan kembali. Kan juga di sini nggak mengeluarkan uang, nggak ada masalah. Hah? Nih travel aja. Bandwidth diukur dalam satuan BPS ya, atau megabit. Jadi megabit per detik itu nggak 1024 kali 1024, tapi 1 juta bit per detik. Pak Tatang besok jam berapa Pak Tatang? Enggak, ini bukan yang saya bikin, Pak Tatang nyuruh bikin tadi. Iya, ya Pak. Udah di ini Linda, nanti saya tambah-tambahin. Ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. Kita mengukur kebutuhan bandwidth, kebutuhan dari storage. Storage itu penyimpanan dalam byte dan megabyte per image, per gambar.
Ini ada rumusnya untuk menghitungnya. Kita dapat menghitung jumlah pixel yang dinotasikan dengan H pada setiap line tracking dari monitor gitu ya. Kan garis-garis tuh di monitor itu. Baris maksudnya ya. Kemudian berapa jumlah line. Jadi dalam satu monitor itu ada berapa line dibuat gitu. Itu V ya. Kemudian kedalaman pixel. Pixel itu per titik ya, per titik itu. Itu berapa gitu, berapa bit per pixelnya. Sehingga storage requirement-nya bisa dicari dengan HVP dibagi 8. Jadi satuan di sini byte ya karena dibagi 8. Untuk contoh sebuah gambar, saya ngajar nih Bu Titi. Untuk contoh jika image mempunyai 480 line ya. Dan 600 pixel pada setiap line dan kedalaman pixelnya adalah 24 bit. Jadi dalam satu pixel itu mengandung 24 bit data. Kalau TV warna itu emang 24 karena RGB itu dasarnya, jadi ada 3 kali 8. Sehingga kita membutuhkan dikalikan kan ya 864.000 byte data. Kenapa byte? Karena dibagi 8 tadi untuk menyajikan gambar tersebut. Jadi ini dah ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bandwidth-nya, mengukur bandwidth. Tadi kan storage. Gambar tunggal, dimensi waktu untuk transmisi. Maksud di sini kalau kita mentransmisikan gambar, kan ada waktu yang diperlukan untuk mengirimkannya. Kebutuhan bandwidth dapat dihitung berdasarkan storage requirement tadi yang sudah kita hitung. Bila kita waktu mentransmisikan kita butuh waktu 2 detik, maka kita perlu bandwidth dibagi aja 864.000 byte dibagi 2 ya. 2 ini 2 detik, maka satu jadi megabit per detik. Kemudian audio dan video. Untuk audio dihitung berdasarkan sampling rate dan jumlah bit per detik per sampel. Kan digitalisasi itu dilakukan per sampel. Untuk video, bitrate dari jumlah data pada setiap image itu disebut dengan satu gambar tuh berapa bit totalnya satu frame-nya. Dan jumlah frame per detik. Hasilnya menspesifikasikan bitrate yang diperlukan dari channel transmisi. Jika kita ingin menyimpan atau mengambil audio dan video digital, jumlah ini menspesifikasikan transfer rates yang diperlukan untuk storage device. Jika kita tahu durasinya ya, durasi dari audio dan video, maka jumlah storage yang diperlukan bisa kita hitung. Dikali waktu aja kan. Kita lihat contoh-contoh yang biasa ya. Bitrate yang biasa. Yang ada pada lain-lainan, pada CD audio, data rate-nya 1411. Ini standar. Kemudian DAT, digital telepon, digital radio, television quality video, IAS, dan XDTV. Kemudian ini berdasarkan kemudian image ya, kemudian audio.
Makanya video itu memakan bandwidth yang besar ya dibandingkan data ini. Anda lihat nih. Makanya pulsa Anda cepat habis kalau main-main dengan video. Nanti ini bisa Anda lihat ya. Saya cari-cari di internet, ternyata ada kalkulatornya. Coba kita lihat. Dia kalau nggak di slide, nggak bisa. Nggak aktif ya. Kamu cari aja di sini ya. Ini kamu cari di sini. Kita masuk-masukin datanya, ntar bisa dia ngitung sendiri. Terus Anda bandingkan dengan rumusnya sama nggak? Ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan atau keperluan delay dan delay jitter. Yang harus dipenuhi, maksudnya requirement ini, atau persyaratan delay. Bisa juga persyaratan delay dan delay jitter. Nggak boleh besar-besar delay itu. Maksimumnya malah yang diatur ya. Delay jitter juga gitu. Audio dan video digital adalah media kontinu yang tergantung sama waktu. Sehingga disebut dynamic atau isochronous media. Untuk mencapai kualitas yang bisa yang baik ya. Playback itu mesin pemutarnya dari audio dan video. Kemudian sampel audio dan sampel video harus diterima dan playbacknya intervalnya teratur. Untuk contoh, jika audio disampel pada 8 kHz, maka dia harus di playback pada 8.000 ya, 8.000 sampel per detik. Jadi harus sebanyak 8.000 sampel per detik. Media kontinu yang mempunyai dimensi waktu ini correctness-nya atau kebenarannya tergantung tidak hanya pada nilai sampel, tetapi juga pada waktu sampel dia di play out. Untuk media statis, ya, media statis ini maksudnya seperti teks, ya, program-program komputer atau file data. Correctness-nya dari media ini tidak hanya tergantung pada isinya, ya, isi data tersebut. Kalau ini terhadap ini samplingnya tadi. Untuk media statis, ini udah ya. Kemudian delay jitter. Jadi delay jitter itu merupakan variasi di delay. Jadi kalau delaynya berubah-ubah akan terjadi jitter gitu. Jadi itu yang disebut dengan delay jitter. Untuk playback yang smooth dari media kontinu, delay jitter harus dijaga sangat kecil. Ini berdasarkan penelitiannya, kualitas telepon untuk suara dan kualitas TV delay jitternya di bawah 10 milisecond. Ini dua-dua nih referensinya nih, ya, catatan kaki. Sedangkan untuk high quality stereo audio harus di bawah 1 milidetik. Kemudian semantic structure dari informasi media. Untuk sebuah komputer, audio digital, image, dan video merupakan nilai-nilai sampel dengan tidak ada struktur semantik.
dari nilai yang disampel ini akan sulit secara otomatis untuk menerima informasi yang relevan. Meskipun progres telah dibuat dalam rekognisi speech suara ya, pengenalan suara maksudnya di sini, dan computer vision, komputer akan mengerti isi dari audio digital ya pada teknologi saat ini. Ada lagi makanannya. Bapak mau kopi atau teh? Kopi. Pakai gula. Yang cepat aja deh, yang cepat. Pakai gula nggak? Iya. Anda mau tahu gula dia tuh? Enggak. Pakai gula nggak? Yang cepat. Ini kontras dengan informasi alfanumerik. Jadi ini dengan teks ya. Di mana setiap karakter dispesifikasikan secara unik dan diidentifikasikan dengan ASCII. Berdasarkan kode ini komputer akan dapat men-searching dan meretrieve alfanumerik ya yang relevan dari database atau koleksi dokumen. Jadi kalau suara dan video itu agak sulit komputer itu untuk mengenalinya, merecognize, karena dia tidak ada struktur yang jelas, struktur semantik, ya, informasi yang jelas. Harus dibikin itunya biar dimengerti. Kemudian informasi berikutnya adalah dalam pengambilan atau mengcapture penangkapan dan penyimpanan dari audio digital dan video digital. Untuk full pemakaian disinformasi, jadi di gambar itu dikasih informasi, itu maksudnya semantik itu. Atau ada yang pakai new indexing dan retrieval teknik untuk audio, image, video, data harus dikembangkan. Namanya, areanya adalah Multimedia Information Management System. Jadi itu ilmunya ya, untuk index gambar-gambar. Mesti kalau ini udah lancar, Anda bisa mengembangkan satu sistem. Kalau mau ada rapat lagi ya? Pak Nesal ada rapat lagi? Saya ganggu nggak? Ngomong itu ya? Iya. Sistem manajemen informasi multimedia. Jadi kalau misalnya Anda membuat inovasi, misalnya dengan adanya semantik yang Anda bikin ini, akan bisa mengenali gambar-gambar yang sama, gitu kan ya. Kalau sama nggak disimpan, kan itu belum ada ya? Udah ada belum? Di misalnya dalam ruang penyimpanan, misal di handphone Anda, sekarang kan banyak orang yang ada gambar yang sama bisa 10 kali, ya. Dengan adanya semantik struktur ini bisa hanya satu aja yang kita simpan. Ini gambar. Ini jenis-jenis informasi independent, time independent. Informasi audio dan video ini adalah tergantung waktu. Maksudnya begini, dia akan berubah-ubah datanya tergantung waktu. Misal sekarang dan 1 detik lagi suara yang akan Anda dengar akan berubah kan ya. Tapi kalau teks kan enggak. Gambar ini besok Anda lihat akan juga sama, besok akan kelihatan juga. Ya. Teks ini Anda lihat sekarang atau 10 tahun yang lagi juga akan sama datanya. Ini gambar yang tunggal ya, bukan animasi, maksudnya animasinya juga berubah-ubah. Ini gambaran tentang semantik tadi. Jadi ini kan informasi gambar.
Semantiknya ini ya. Jadi informasi dienkodenkan dalam konteks media. Media kontens berisi implisit semantik. Ini maksudnya apa namanya, semantiknya implisit gambar ini ya. Kalau gambarnya kan ada artinya, kalau lihat gambar, oh ini gambar orang. Itu kan maksudnya implisit itu begitu. Tapi kalau kita ingin membuat eksplisit, kita nyatakan begini. Ini yang eksplisitnya. Katanya video ini memperlihatkan Neil Armstrong gitu ya. Selanjutnya, kalau hanya melihat ini harus ada yang menjelaskan kan. Kalau yang hanya lihat ini ada mencari informasi di sini namanya implisit. Kalau ini eksplisit. Berikutnya relationship antara temporal and spatial. Ini yang titik ke saya ini pada computing and communication multimedia, berbagai tipe media, termasuk statik dan dinamik media, ada di dalam sebuah aplikasi atau presentation. Untuk mendapatkan atau mencapai efek yang diinginkan, retrieval and transmission dari media-media yang saling berhubungan ini harus dikoordinasikan dan disajikan sehingga hubungan temporalnya dapat dijaga untuk presentasi. Kebenaran atau kejadian temporal yang diinginkan presentasi adalah pada media tersebut disebut dengan melakukan sinkronisasi. Jadi skema sinkronisasi menentukan suatu mekanisme yang digunakan untuk mencapai derajat dari sinkronisasi yang diperlukan. Itu skemanya ya. Skema ini maksudnya. Dua area sinkronisasi ya pada tempat kita bekerja atau kerja di sistem ini. Area pertama adalah untuk mengembangkan mekanisme dan tools atau alat untuk diikuti oleh author untuk menspesifikasikan. Author itu otoritas pembuat yang diperlukan temporal relationship dengan mudah. Jadi yang pertama pengembangan mekanisme dan tools. Yang kedua adalah jaminan hubungan temporal untuk dengan mengatasi indeterminate signature dari sistem komunikasi. Jadi mengatasi dari sifat-sifat yang tidak dapat ditentukan. Atau dengan kata lain, sinkronisasi juga termasuk masalah spasial itu ruang, sinkronisasi ruang. Spasial sinkronisasi menunjuk kepada presentasi dari informasi media pada tempat yang sesuai pada screen. Ini relatif lebih mudah untuk mencapainya. Berikutnya error and loss tolerance in multimedia. Untuk voice, kita dapat toleransi bit error sebesar 10 pangkat min 2. Artinya yang dibolehkan dari 100 data hanya 1 yang boleh error. Sedangkan untuk image dan video 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat 6. Parameter pengukuran lainnya adalah dari error adalah paket loss rate. Jadi laju rugi-rugi paket. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kinerja end-to-end system. Jadi kinerja antara satu perangkat sampai ke perangkat lawannya gitu maksudnya.
ditentukan oleh networking atau jaringan. Ini jaringan yang mendukung sistem dan protokol transport yang berbasis aplikasi. Jadi selain jaringan juga ditentukan oleh sistem end-nya, sistem akhirnya. Sistem akhir itu maksud sistem perangkat kayak handphone gitu ya, kayak laptop. Gitu. Meliputi arsitektur hardware, sistem operasi, dan server storage. Apa itu end-to-end delay? Adalah jumlah dari semua delay pada semua komponen dari sistem multimedia, termasuk akses disk. Jadi waktu aksesnya itu ya. Kemudian proses ADC, analog digital converter, proses, kemudian proses pada host, kemudian waktu akses jaringan, ya, kemudian waktu transmisi jaringan, kemudian buffering. Buffering itu kan menyimpan data, menumpuk data sementara. Gitu. Kemudian decoding, menerjemahkan lagi, ini di bagian lawannya, dan DAC. Delay yang dapat diterima adalah sangat subjektif dan juga tergantung pada aplikasi. Kebutuhan jaminan kinerja sistem. Halo. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Ini ada rapat dimulai lagi. Saya akhiri aja sini ya. Besok kita lanjutin lagi. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Oh, sekarang Anda belum tugas ya? Kerjakan yang nanti saya bikin tempat ini pengirimannya ya. Belum ada tugas hari ini kan ya? Belum Pak. Ya udah. Saya akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin essay. Bikin essay-nya ntar ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Bekerja sama dan di seluruh elemennya maka menunjukkan link and match antara